Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua. Salam sahabat. Hari ini dalam ibadah Jumat Agung ini kita bersama-sama mengenang akan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Dalam terang tema, karena salibmu hidupku diperbaharui. Penyaliban dan kematian Tuhan Yesus bukanlah sebuah kecelakaan, namun merupakan penggenapan dari karya penyelamatan Allah seperti yang telah dinubuatkan baik di dalam kitab Mazmur maupun oleh Nabi Yesaya. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang nubuat yang sudah dinyatakan baik oleh penulis kitab Mazmur maupun oleh Nabi Yesaya tentang penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, kita akan belajar dari Mazmur pasal 22. Di mana dalam Mazmur pasal 22 ini menggambarkan seperti apa peristiwa salib itu. Pada ayat 2, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah doa dari Daud yang merasakan bahwa bagaimana dia merasakan penderitaan yang cukup berat dan merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia dalam penderitaannya. Dan doa Daud ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Demikian juga di dalam ayat 15. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Bagian ini ingin menggambarkan bahwa ketika Tuhan Yesus disalib, kalau kita melihat berbagai macam film yang sudah dibuat untuk menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, tidak pernah di sana nampak bahwa ketika disalib itu, maka akan ada tulang-tulang yang mengalami perubahan tempat. Itu menggambarkan bahwa betapa sakit, betapa beratnya ketika Tuhan Yesus harus berada di kayu salib. Dan di ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus sungguh merasakan dehidrasi yang sangat berat. Proses penyaliban itu didahului dengan bagaimana Tuhan Yesus harus dicambuk, Tuhan Yesus harus diinterogasi, bahkan perjalanan menuju ke Bukit Golgota cukup panjang. Dan ketika Tuhan Yesus disalib di siang hari, ketika keringatnya bercucuran bercampur dengan darah, di sanalah Tuhan Yesus mengalami dehidrasi yang cukup berat. Dan itu juga nampak nanti Bapak Ibu digambarkan di dalam Injil Yohanes. Bagaimana Tuhan Yesus meminta air. Tidak hanya di Mazmur, di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya, di Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Menggambarkan tentang apa itu dan siapa itu Ebed Yahweh atau hamba Tuhan. Bukan dengan kekuasaan, tetapi justru dengan penderitaan, dengan kehinaan yang sangat rendah dialami oleh Ebed Yahweh atau hamba Tuhan.
di sepanjang hidupnya dalam karya penyelamatan. Pada ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ingin menggambarkan bahwa ketika hamba Tuhan ini harus menderita, dia dikucilkan dari antara manusia, dia ditinggalkan oleh Allahnya, bukan karena dosa, bukan karena kesalahannya. Tetapi sesungguhnya dia sedang menjalani karya penyelamatan untuk menanggung dosa dan kesalahan umat manusia. Ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Ada janji pengharapan bagi siapapun yang ditanggung dosa dan kesalahannya, maka akan mendapatkan keselamatan. Ebed Yahweh atau hamba Tuhan ini sungguh-sungguh memberi pengharapan bagi setiap umat yang merasakan bahwa dirinya tidak layak, berdosa, dan banyak kesalahan. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh nubuat dari Yesaya dan pemazmur ini menggambarkan tentang siapa, bagaimana perjalanan karya keselamatan itu dijalani oleh Sang Putra Allah itu. Di dalam Injil Yohanes, apa yang dinubuatkan dalam Mazmur dan Yesaya itu dicatat dengan lengkap. Ketika proses penyaliban itu terjadi, ketika proses kematian itu harus dialami oleh Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus itu bukan sebuah kecelakaan, tetapi sungguh direncanakan dalam karya penyelamatan Allah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Secara khusus pada ayat 19. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bapak, Ibu, anak-anakku dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Ibrani ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa baru dan indah. Kalau selama ini orang menerima keselamatan adalah melalui yang dinamakan ibadah korban. Tetapi saat ini kesaksian di dalam Ibrani ini, ketika Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna, maka sekarang ibadah tidak lagi didasarkan pada ibadah korban, tetapi didasarkan pada ibadah syukur. Yaitu syukur atas karya penyelamatan Allah melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat ini kalau kita memperingati penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, itu artinya sebenarnya kita sedang memperingati perubahan dari ibadah korban menjadi ibadah syukur. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, mari sekarang ini kita ubah. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban karena kita sudah diselamatkan. Satu hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mempersembahkan syukur kita karena karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus itu. Penyaliban dan kematian Tuhan Yesus menjadi dasar bagi kita semua mengadakan ibadah syukur kepada Allah untuk kemuliaan nama Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.